Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023B. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teori ekologi sastra dan teori feminisme sastra. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra. Apa sih itu teori psikologi sastra? Ini dia videonya. Teori psikologi sastra adalah cabang dari ilmu sastra yang mempelajari antara hubungan karya sastra dengan psikologi manusia. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana penulis menciptakan karakter dan plot mereka, serta bagaimana pembaca merespon dan menginterpretasikan karya tersebut. Ada beberapa aspek utama dalam teori psikologi sastra. Yang pertama adalah psikologi penulis. Teori ini mencoba memahami bagaimana pengalaman pribadi, keyakinan, dan nilai-nilai penulis dalam memengaruhi karya mereka. Misalnya, bagaimana latar belakang penulis atau pengalaman hidup mereka tercermin dalam karakter dan tema dalam karya sastra mereka. Yang kedua adalah psikologi karakter. Ini melibatkan analisis karakter dalam karya sastra dari sudut pandang psikologis. Misalnya, apa motivasi karakter yang mereka ciptakan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan karakter lainnya? Yang ketiga adalah psikologi pembaca. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana pembaca merespon dan menginterpretasikan karya sastra. Misalnya, bagaimana emosi, pengalaman, dan sikap pembaca memengaruhi, memahami, dan merespon karya sastra tersebut. Teori psikologi sastra memiliki sejarah yang panjang dan beragam dan telah berkembang seiring dengan perkembangan psikologi dan studi sastra itu sendiri. Pada awalnya, teori ini muncul dari penulisan dan kritikus sastra yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana emosi, motivasi, dan pengalaman pribadi penulis memengaruhi karya sastra mereka. Ini sering melibatkan analisis biografis dan psikologis penulis, serta menginterpretasikan simbol yang tematik dalam karya mereka. Namun, teori psikologi sastra benar-benar bermulai dari perkembangan sebagai disiplin akademis pada tahun ke-19 dan awal abad ke-20. Seiring dengan munculnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, Sigmund Freud, pendiri psikologis, adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini. Freud berpendapat bahwa karya sastra bisa digunakan untuk mengungkapkan alam bawah sadar penulis dan pembaca, dan banyak kritikus sastra mulai menerapkan teori Freud ke dalam analisis mereka. Sejak itu, teori psikologi sastra telah berkembang dan meluas untuk mencakup berbagai pendekatan. Setelah kita mengetahui apa itu teori psikologi sastra, sekarang kita akan menerapkan teori psikologi sastra dengan salah satu karya sastra film yang berjudul Miracle in Kelm nomor 7. Biar tidak penasaran, ini dia cuplikan filmnya. Deli deli kulakları kepeli. Deli deli kulakları kepeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Devam. Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alim için bunu dar ağacında arayacağım. Yemin düşünüldü. Seda Altınkaya'yı Kaan müdahale suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Abi bu devletin devlet. Cezaya ehliyeti bile yok bu. Ne idam? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim yapabilir? Baba. Baba idam. Hay ben böyle kaderin içine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez senden. İstemiyor. Melek olmak istemiyor. Sen cennete gidersen bana kim bakacak?
Film Miracle in Cell nomor 7 adalah sebuah film drama asal Turki yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Memo dengan keterbelakangan mental yang dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya. Dalam teori psikologi sastra, kita akan menganalisis berbagai aspek psikologis dalam film ini, termasuk psikologi penulis, pengarang, karakter, serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan alur cerita. Yang pertama adalah psikologi penulis pada karya sastra. Penulis skenario film ini adalah Özge Efendiglu. Tampaknya telah menggunakan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dan emosi untuk menciptakan cerita yang mengharukan. Efendiglu mungkin juga telah melakukan penelitian atau memiliki pemahaman tentang kondisi mental, seperti yang dialami oleh karakter utama Memo, yang memiliki keterbelakangan mental. Ini tercipta dalam cara dia menulis karakter Memo dengan sensitif dan empati, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kondisi mental dapat memengaruhi perilaku dan interaksi seseorang dengan orang lain. Yang kedua ada psikologi pengarang pada karya sastra. Sastra pengarang dalam hal ini adalah sutradara. Melalui pengarangnya, kita dapat melihat bagaimana dia memahami dan menerjemahkan skenario ke dalam gambar dan adegan. Özge tampaknya memahami bagaimana emosi dan hubungan antar karakter dapat memengaruhi penonton dan menggunakan hal ini untuk menciptakan film yang mengharukan dan berkesan. Dia mungkin juga memahami bagaimana kondisi mental seperti yang dialami Memo dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antar karakter dan bagaimana dapat ditampilkan dalam film. Yang ketiga ada psikologi karakter pada karya sastra. Karakter utama Memo digambarkan sebagai seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental tetapi sangat mencintai putrinya. Melalui analisis psikologi karakter, kita dapat melihat bagaimana kondisi mental Memo memengaruhi perilaku dan bagaimana orang lain meresponnya. Misalnya, meskipun Memo memiliki keterbelakangan mental, digambarkan sebagai seorang ayah yang penuh kasih dan peduli, menunjukkan bahwa kondisi mental tidak menghalangi seseorang untuk memiliki hubungan yang penuh kasih dan kepedulian dengan orang lain. Karakter lainnya seperti Putri Memo dan teman-teman selnya juga memiliki motivasi dan kepribadian mereka sendiri yang memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan Memo. Yang keempat, kaitan psikologis dengan kehidupan sehari-hari. Film ini menunjukkan bagaimana prasangka dan diskriminasi dapat memengaruhi kehidupan seseorang, seperti yang dialami oleh Memo. Ini juga menunjukkan bagaimana cinta dan persahabatan dapat membantu seseorang mengatasi kesulitan. Ini mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari, di mana yang kita sering berhadapan dengan prasangka dan diskriminasi, tetapi juga dapat menemukan kekuatan dalam cinta dan persahabatan. Film ini juga menunjukkan bagaimana kondisi mental dapat memengaruhi kehidupan seseorang dan bagaimana masyarakat meresponnya. Yang kelima, ada kaitan teks psikologi dengan teks dengan alur cerita. Bagaimana mereka merespon Memo yang memiliki kondisi mental. Dalam film ini, teori psikologi seperti teori belajar, sosial, dan teori emosi dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami alur cerita. Misalnya, melalui teori belajar sosial, kita dapat melihat bagaimana karakter belajar dari pengalaman dan interaksi mereka dengan orang lain. Melalui teori emosi, kita dapat memahami bagaimana emosi memengaruhi perilaku dan mengambil keputusan karakter. Nah, khususnya dalam konteks teori psikologi Sommerfeld, ada 3 tingkatan kondisi kejiwaan, yaitu yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga ada superego. Nah, di dalam film ini kita juga dapat menganalisisnya loh. Yang pertama adalah analisis id. Memo sebagai representasi id. Id adalah sebagian dari kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan, segera dari kebutuhan dan keinginan. Dalam film ini, karakter Memo mungkin mewakili id. Dia bertindak berdasarkan keinginan dan perasaannya, seperti cintanya yang mendalam terhadap putrinya. Dia tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya, seperti ketika dia mencoba untuk melarikan diri dari penjara atau ketika dia mencoba untuk membela diri dari pengadilan. Dia hanya berfokus pada keinginannya untuk bersama putrinya dan hanya membuktikan dia tidak bersalah. Contohnya kutipan,
Ova, kamu adalah segalanya bagiku. Yang kedua ada analisis ego. Ova sebagai representasi ego. Ego berfungsi untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara, realitas, dan sosial yang dapat diterima. Dalam film ini, karakter Ova, Putri Memo, bisa dianggap sebagai ego. Dia mencoba menyeimbangkan cinta dan keinginannya untuk membantu ayahnya dengan realitas situasi mereka. Dia memahami bahwa ayahnya adalah masalah dan dia berusaha untuk membantunya dengan cara yang dia bisa, seperti mencari pengacara untuk membela ayahnya dan mencoba untuk menemukan bukti untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Contoh kutipannya, "Ayah, kita harus bersabar. Saya akan membawamu pulang." Yang ketiga ada analisis superego. Pengacara sebagai representasi superego. Superego bertindak sebagai sistem moral dan etika. Kita mendorong kita untuk bertindakan dengan cara yang benar. Dalam film ini, karakter yang mewakili superego bisa jadi adalah pengacara yang berusaha membela Memo. Dia berusaha melakukan apa yang dia anggap benar, meskipun ini menentang otoritas dan moral sosial. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa Memo tidak bersalah dan tidak takut untuk menentang sistem hukum yang tidak adil. Contoh kutipannya, "Saya akan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, Memo." Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.